Halo pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Pertama-tama terimalah salam Buddhis kami. Namo Buddhaya. Kita bertemu kembali dalam acara Lentera Dhamma. Tentu saja kami berharap pemirsa di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, berkaitan dengan kebahagiaan, ini sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu bahagia itu tidak mahal. Nah, sudah bersama saya di sini Pandita Jimmy Lawalata. Nah, kita akan membahas secara lebih detail mengenai bahagia itu tidak mahal. Nah, Pandita Jimmy, boleh dijelaskan secara umum dulu nih, bahagia itu tidak mahal tuh maksudnya seperti apa? Ya, kita ketemu dalam acara Lentera Dharma kali ini ya. Kenapa kita mengangkat soal bahagia? Karena bahagia itu sebenarnya keinginan dari semua orang. Betul. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin bahagia, Eva. Semua orang pasti mau bahagia. Nah, tapi di dalam dunia ini ada 4 penderitaan, yaitu lahir, tua, sakit, mati. Nah, 4 penderitaan ini semua orang pasti menjalani, siapapun itu. Nah, ketika dia baru lahir saja, dia sudah mengalami penderitaan. Bayi yang baru lahir, ketika dia nangis, entah itu karena dia lapar, entah itu karena popoknya sudah penuh, dia cuma bisa nangis. Dia nggak bisa melakukan apapun. Dia butuh bantuan orang lain. Ada orang yang bantu, kasih dia makan, akhirnya dia kenyang, dia tenang gitu kan. Atau popoknya diganti, akhirnya dia bisa tenang dan dia bisa tidur kembali gitu loh. Ketika dia mulai beranjak dewasa, dia mulai bekerja, bertanggung jawab. Nah, ketika tua, dia mengalami juga yang namanya sakit, dan akhirnya meninggal gitu loh. Nah, penderitaan ini adalah satu siklus yang mana kita jalani dari kecil sampai kita tua, sampai kita meninggal, Eva. Jadi bayangin penderitaan itu sepanjang hidup kita. Iya. Nah, tapi di sela-sela penderitaan itu tetap ada yang namanya kebahagiaan. Nah, itulah yang menjadi incaran dari semua orang. Semua orang pasti mau bahagia. Nah, terbentuk ibaratnya manusia itu pingin supaya dia bisa bebas dari penderitaan. Makanya dia mulai berpikir bagaimana nih supaya bisa saya lebih bahagia. Di dalam masyarakat itu banyak orang berasumsi bahwa kalau kita kaya, kita sukses, kita punya banyak materi, kita bisa lebih bahagia. Terutama karena bisa membeli apa saja yang kita sukai, bisa makan apa saja yang kita sukai, gitu kan? Betul. Nah, sampai-sampai ada banyak pepatah yang mengatakan begini, uang itu memang bukan segalanya, tapi ingat, segalanya butuh uang, ya kan? Uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi segala sesuatu kalau tidak ada uang, sakitnya setengah mati. Nah, itu perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita ingin membahas soal bahagia. Bahagia versi secara Buddhism. Bahwa sebenarnya bahagia itu tidak mahal, tidak perlu kaya, tidak perlu banyak materi. Kaya itu kembali ke perasaan diri sendiri. Gitu. Baik, berarti artinya semuanya kembali ke diri kita sendiri dulu ya. Nah, tadi Pandita Jimmy juga ada menjelaskan bahwa selain bahagia pasti ada penderitaan juga yang dialami oleh setiap umat manusia. Artinya bagaimana sih kita tahu perasaan apa yang menyebabkan kita itu susah untuk bahagia? Nah, di dalam ajaran agama Buddha, Eva, itu diajarkan bahwa manusia itu punya 5 racun. Nah, 5 racun ini yang melekat di dalam diri kita manusia. Nah, karena kemelekatan 5 racun ini yang membuat kita menjadi susah untuk bahagia. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan soal 5 racun ini. Nah, supaya gampang
5 racun ini kita singkat saja 5K. 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 Oke, K pertama apa? K pertama itu adalah kemarahan. Bahwa benar kan, semua orang pasti punya kemarahan. Pernah marah-marah kan, Eva? Sering saya. Sering marah. Nah, itu menakutkan kalau sering marah-marah. Nah, kemarahan itu adalah suasana jiwa yang mana kita merasa bahwa orang lain itu salah. Kita ini yang benar. Jadi susah untuk melihat bahwa orang lain itu mungkin kesalahan yang dibuat itu belum tentu orang lain yang salah. Tapi kita selalu bilang, pasti gara-gara kamu atau pasti gara-gara coba kalau tempatnya lebih bagus, lebih baik. Kita menyalahkan lingkungan lagi. Jadi dunia kemarahan itu membuat racun kemarahan itu membuat kita susah untuk melihat kebaikan orang. Nah, kita beralih ke racun kedua. Racun kedua itu adalah keserakahan. Kamu pasti ada serakah juga kan? Saya ada sih. Saya pasti ada. Nah, racun keserakahan itu membuat kita itu menjadi tidak bisa puas dengan apa yang kita miliki. Kita pasti selalu merasa mau lebih dan lebih. Pernah nggak kamu merasa ketika kamu makan sesuatu, kamu merasa kamu makan enak nih, sudah kenyang. Sudah kenyang, sudah tutup dong, selesai kan. Tiba-tiba dikeluarin lagi satu menu tambahan dan di menu itu kamu suka sekali. Padahal kamu sudah penuh gitu loh. Ya. Makan apa tidak? Makan, pasti cicipin. Makan, gitu iya. Ketika kita cicip, itu termasuk salah satu contoh simpel keserakahan. Nah, serakah dalam hidup itu banyak sekali. Nah, itu kalau serakah membuat kita itu tidak bisa melihat bahwa orang lain itu bisa sukses karena dia berprestasi. Pasti karena dia ada embel-embelnya, mungkin karena ada yang support atau apa, kayak semacam itu. Nah, itu adalah racun keserakahan. Yang ketiga adalah racun kesombongan. Racun kesombongan ini juga membuat kita susah bahagia. Kenapa? Orang yang sombong itu merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain dan melihat orang lain itu lebih rendah daripada dia. Dia tidak bisa melihat bahwa orang lain juga ada kelebihannya. Dia merasa bahwa ini orang tidak berguna, nggak cocok lah. Saya nggak mau kerjasama dengan dia atau apa gitu. Padahal dalam hidup kita tetap butuh yang namanya orang lain, butuh kerjasama. Makanya kesombongan menjadi salah satu dari racun yang membuat kita susah bahagia. Racun keempat. Racun keempat itu adalah keraguan-raguan. Kenapa dikatakan bahwa keraguan-raguan itu sebagai racun? Karena orang yang selalu merasa ragu-ragu sulit mengambil keputusan dalam hidup. Jadi dia ada rasa takut, takut salah, takut rugi. Nanti kalau tidak berhasil gimana? Jadi orang membayangkan saja bahwa orang yang selalu dalam ketakutan gimana bisa bahagia, ya kan? Jadi dikatakan bahwa keraguan-raguan itu adalah salah satu dari 5 racun. Racun terakhir itu adalah kebodohan. Kenapa dikatakan bahwa kebodohan sebagai salah satu racun? Karena orang yang bodoh bukan dalam arti pemikiran fisik saja, tapi dalam jiwa ya. Bahwa dia merasa bahwa dia susah untuk menerima pandangan-pandangan orang lain. Susah mendengar ajaran yang benar. Kenapa? Ketika dia diberitahu, dia jalan dengan pemikirannya sendiri. Jalan terus dengan pemikirannya sendiri. Jadi orang seperti ini karena dikatakan bahwa dia susah untuk rubah pola hidup. Kalau dia susah untuk merubah pola hidupnya, ya kalau dia sering bikin salah ya salah terus gitu loh. Kapan bisa benar gitu kan? Jadi dia susah mencapai kebahagiaan. Makanya dikatakan bahwa 5 racun ini yang membungkus diri kita manusia sehingga kita susah untuk bahagia. Nah. Ya, baik. Berarti saya simpulkan kembali ya, 5 racun itu tadi 5K. Ya, 5K. Kemarahan, keserakahan, kesombongan, ya, keraguan-raguan dan kebodohan. Iya, betul sekali. Nah,
Lalu Pandita Jimmy tadi katakan bahwa 5 racun ini kan melekat pada diri kita, membungkus jiwa manusia. Artinya pasti akan selalu ada dalam diri kita. Lalu ini kan hal yang tidak baik sebenarnya kan untuk kita miliki. Nah, apakah ada cara bagaimana untuk bisa menghilangkan 5 racun ini dalam diri manusia? Nah, ketika kita berbicara soal 5 racun ini, untuk menjelaskan lebih detail lagi, nah, saya perlu menjelaskan lebih awal bahwa di dalam ajaran agama Buddha itu terdapat 2 aliran. Nah, aliran pertama adalah aliran Hinayana. Kalau aliran kedua adalah aliran Mahayana. Nah, Eva, sekte Nichiren Shoshu ini adalah aliran ajaran agama Buddha, aliran Mahayana. Jadi kita itu berada di dalam aliran Mahayana. Ya. Nah, perbedaannya apa? Aliran Hinayana, hawa nafsu itu dihilangkan. Caranya gimana? Dengan menerapkan sila, menerapkan pantangan, dan ada semedi. Sementara kalau di dalam aliran Mahayana, hawa nafsu itu kita tidak hilangkan, tapi hawa nafsu itu kita arahkan dari tujuan yang kecil untuk diri sendiri, ego, itu kita hawa nafsunya diarahkan menjadi tujuan yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Maka kita bentuknya adalah memikirkan kebahagiaan orang lain dan lingkungan. Artinya di Mahayana itu hawa nafsu ini yang kedengarannya buruk bisa diarahkan menjadi hal baik? Iya. Hawa-hawa nafsu ini justru menjadi salah satu penunjang dari yang pertamanya kita sisi yang pesimis bahwa dia membuat kita susah bahagia, kita arahkan menjadi sesuatu yang optimis bahwa dengan hawa nafsu ini kita bisa arahkan menjadi jauh lebih baik, menjadi lebih bermakna. Contoh ya, kita bahas satu-satu ya. Tadi yang pertama apa? Kemarahan. Nah, kemarahan ketika kita kan berinteraksi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang. Kita kerja tim nih. Ketika kita kerja tim, kayak misalnya sekarang di TVRI, ada yang bagian kamera, ada yang bagian sound, ada yang bagian makeup, ada banyak hal yang terjadi. Mereka butuh kerjasama. Ketika ada 1-2 orang yang lalai, tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, tentu saja sebagai teman atau sebagai leader pasti akan menegur. Nah, pada saat kita menegur, itu kan salah satu bentuk dari objek kemarahan. Nah, tapi tujuan kemarahan itu kita negur bukan untuk kamu salah gini, menjudge orang gitu loh. Tapi kita beritahu, kalau kamu bikin ini, kerjamu tidak benar, efeknya kerja tim secara keseluruhan ini pasti akan ada cacatnya. Ya kan? Kalau kamu, ibaratnya sekarang kalau misalnya kita bicara soal orang lah. Ketika dia menjalani kehidupannya semau gue, otomatis hidupnya masa depannya pasti tidak bagus. Kalau dia menjalani hidupnya dengan cara yang benar, maka pasti dia hidupnya lebih baik. Nah, untuk merubah itu akan ada yang namanya transisi, maksudnya merubah pola hidup. Nah, ketika dia mau merubah pola hidupnya itu menjadi benar, nah di situ fungsi kemarahannya itu menjadi positif. Berarti kita merubah orang lain yang tadinya salah, menjadi hidup lebih bermakna, lebih baik gitu loh. Itu juga yang saya alami sebenarnya. Ketika saya juga melakukan hidup yang semau gue, tahu-taunya saya dibina dan dibimbing sehingga ya hari ini ada peningkatan begitu. Baik. Itu yang pertama ya, racun pertama. Racun kedua, keserakahan. Apa poin positif dari keserakahan? Mendengar keserakahan aja itu sudah tidak baik itu. Tidak baik kan? Iya. Tapi keserakahan itu adalah bahwa kita itu misalnya dalam bekerja, kita bukan semata-mata untuk uangnya saja. Tapi dalam bekerja memang menghasilkan uang. Tapi dalam bekerja bagaimana kita berprestasi. Memberikan hasil yang baik. Itu keserakahannya di situ. Bahwa passionnya kita dijalankan. Atau kalau misalnya orang berbisnis, dia menciptakan barang yang baik.
yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan memang akan ada feedbacknya adalah keuntungan. Nah, keuntungan dari keserakahannya ini adalah apa? Dia menjadi penunjang lagi, fasilitas baru untuk dia lebih gampang menjalankan keaktifan di wihara. Kenapa dikatakan begitu? Karena ikut kegiatan pasti butuh juga namanya biaya. Bukan bahwa dalam kegiatan ada yang namanya kita kumpul, ada disediakan makanan. Makanan juga kan disediakan untuk pasti dibeli kan? Ya kan? Nah, terus kita ada uang, kita berdana paramita. Kenapa? Karena wihara adalah salah satu bentuk yayasan yang mana dia bukan mencari materi sendiri. Jadi butuh orang-orang umat yang percaya yang menyumbang kepada untuk pemeliharaan wihara, peralatan sound system atau altar, persembahan, itu semua butuh biaya. Nah, kita punya keserakahan, kita bekerja, tahu-taunya hasil yang kita dapat bisa kita arahkan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar, lebih bagus. Bukan hanya untuk memuaskan ego diri sendiri. Itu keserakahan. Jadi racun pun bisa jadi obat gitu loh. Yang ketiga yaitu tadi kesombongan. Kesombongan. Kita sering jatuh ketika diri kita punya rasa sombong. Kenapa? Karena ketika kita sombong, kita overconfidence. Bahwa, saya yakin ini pasti benar. Saya jalankan begini-begini. Ketika ada orang memberikan masukan, kita bilang, kau tahu apa? Saya lebih tahu. Ini saya punya pekerjaan. Ini saya lebih ngerti. Ya. Jadi, susah menerima pandangan-pandangan. Nah, orang yang seperti ini, bagaimana caranya? Dia bisa, ketika dia jatuh pun, dia bisa tahu-taunya sadar, oh iya, apa yang saya alami ini, saya jatuh, ini akibat kesombongan diri saya sendiri. Saya tidak menyalahkan orang-orang. Saya tidak menyalahkan lingkungan. Tahu-taunya saya bisa dengar pandangan orang lain dan saya bisa rubah. Dan saya bisa bangkit kembali. Nah, itu salah satu dari itu kesombongan. Terus yang keempat keraguan-raguan. Keraguan-raguan ini, tadi kan dikatakan bahwa orang yang ragu-ragu itu takut ambil keputusan, takut salah, takut rugi gitu kan. Padahal orang yang semakin dia takut salah, justru dalam hidupnya dia makin sering melakukan kesalahan. Benar apa tidak? Iya, betul. Makanya dengan mengatasi keraguan-raguannya itu gimana? Berani mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Bahwa kita bisa melihat bahwa keputusan itu punya konsekuensi. Ketika kita salah, kita tidak salahkan orang, kita belajar apa nih dari kesalahan kita. Supaya di kedepannya jangan terulang. Kita terus mengembangkan diri kita. Nah, yang kelima, apa yang kelima? Kebodohan ini memang agak sulit, tapi kebodohan bukan cuma dalam pikiran, Eva, tapi dalam jiwa. Kadang-kadang orang yang bodoh itu dikatakan bahwa dia susah mendengar pandangan orang lain. Jadi orang yang susah mendengar pandangan baru, berarti dia itu susah percaya ajaran. Ketika dia dijelaskan bahwa kamu percaya, belum tentu dia bisa jalankan, gitu loh. Nah, bagaimana kita harus bisa lihat bahwa percaya ajaran agama itu perlu yang namanya satu, percaya. Dan yang kedua, melaksanakan. Kenapa? Karena ajaran agama itu susah dimengerti dan susah dijalankan. Makanya butuh kekuatan itu. Karena manusia itu kan selalu sok pintar. Ini saya diajarkan seperti ini, benar apa tidak ya? Masa sih dengan berdoa bisa merubah hidup saya? Masa sih dengan berdana paramita bisa merubah hidup saya? Padahal kan dia terus bekerja dengan pola pikirnya sendiri, Eva. Nah, orang-orang yang seperti ini yang paling berat. Nah, ada satu cerita sutra. Jadi, salah satu murid Buddha Sakyamuni, yaitu Bodhisattva
Balasuri. Balasuri Handoko, betul, saya lupa namanya. Bodhisattva Balasuri Handoko ini adalah salah satu murid Buddha yang terkenal paling bodoh. Dia ketika semua murid diajarkan membaca sutra, dia susah untuk menangkap dan mengingat sutra itu. Jadi akhirnya dia dipisahkan dari murid-murid yang lain. Sementara murid yang lain mendengarkan khotbah dari Sang Buddha, dia disuruh berdiri di pinggir, kemudian dia diberi tugas membersihkan sepatu dan sendal-sendal dari para murid-murid. Saya sendiri, Eva, ketika dengar itu, saya sebagai manusia itu saya merasa bilang, kenapa Buddha melakukan pembedaan? Ya. Kenapa Balasuri Handoko bilang, kenapa dia tidak boleh gabung dengan murid yang lain? Kenapa dia disuruh membersihkan sendal dan sepatu gitu kan? Maksudnya bahwa apakah saya beda dengan yang lain gitu kan? Tapi Balasuri Handoko itu adalah seorang bodhisattva yang sangat percaya pada kata-kata Buddha. Apapun yang Buddha arahkan dan jalankan, dia berusaha laksanakan sepenuhnya. Jadi ketika dia bertugas membersihkan, dia disuruh membaca bait, dan itu bait sangat sulit untuk dia hafal, padahal kelihatannya simpel gitu loh. Tapi sambil membersihkan dia berusaha sampai beberapa bulan gitu loh. Jadi dia cuma sambil membersihkan dia coba bersihkan debu dan kotoran dari sepatu, bersihkan debu dan kotoran dari hati. Semacam itulah kata-kata tepatnya saya nggak terlalu ingat, tapi intinya di situ. Nah, ketika dia menjalankan itu, tahu-taunya dia bisa mencapai pencerahan. Dia bisa mencapai kesadaran Buddha. Jadi walaupun dia bodoh, punya kelemahan, tapi dengan kelemahan itu pun justru dia menjadi orang yang bersinar. Nah, itu salah satunya, Pak. Artinya dengan kesungguhan hati yang dimiliki oleh Bodhisattva Balasuri Handoko bisa membuktikan bahwa dia tidak terjebak dengan racun kebodohan itu bisa sama seperti orang lain. Iya. Baik. Tapi sebagai manusia ini kan perasaan kita sangat relatif, sering berubah-berubah ya. Nah, adakah cara bagaimana supaya kita tuh selalu berada di jalur yang benar dan tidak salah jalan gitu? Ya, kalau mau berusaha di dalam jalur yang benar, memang ada caranya. Tapi kalau bilang tidak akan pernah salah, itu tidak mungkin. Kenapa? Kita manusia biasa sudah pasti ada salah, ada benar. Dan tidak mungkin selamanya salah dan tidak mungkin juga selalu benar, ya kan? Nah, kalau kita mengikuti hawa nafsu kita untuk mengambil keputusan untuk diri sendiri, maka itu pasti salah. Tapi kalau dasar keputusan kita adalah mengikuti kata-kata Buddha, maka keputusan kita pasti benar. Makanya di dalam kegiatan wihara ini, Eva, kita selalu diarahkan untuk mengajak umat supaya ikut kegiatan Kensho, kegiatan sambung rasa, kunjungan anggota, semua dilibatkan gitu loh. Terus mengajak umat untuk berdana paramita, bahwa dana yang dia dapat, uang yang dia punya, bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi bekerja untuk Buddha, untuk seluruh kegiatan agama Buddha di seluruh pulau di Indonesia gitu loh. Jadi luar biasa gerakannya. Kemudian kita juga mengajak orang untuk ibadah. Bentuknya adalah Gongyo dan Daimoku. Gongyo itu adalah bagaimana kita membaca sutra Sadharma Pundarika Sutra. Toh, habis itu yang kedua, kita Daimoku. Daimoku itu adalah menyebut mantra agung secara berulang-ulang. Nah, maksudnya supaya apa? Supaya kita bisa menaikkan kita punya perasaan jiwa. Jadi kita tidak gampang untuk terikut pada hawa nafsu, terperangkap pada hawa nafsu kita. Makanya Eva, di dalam ajaran Buddha ini dikatakan bahwa bahagia itu tidak mahal. Tidak perlu kamu berubah dari miskin menjadi kaya. Tidak perlu kamu berubah dari susah menjadi senang. Tapi di dalam kesulitan pun kamu bisa tetap bahagia. Nah, makanya dasar bahagianya apa? Kembali ke perasaan hati. Kalau kita bisa
Punya perasaan hati, kita tidak menyalahkan orang lain. Perasaan hati itu membuat kita bisa menjadi lebih bahagia, ada rasa syukur. Itu saja sih. Baik. Pandita Jimmy, yang sudah disampaikan tadi itu rasanya banyak hal yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Pandita Jimmy juga bisa membawa kebahagiaan di hidup kita, karena bahagia itu tidak mahal. Nah, karena sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada Pandita Jimmy dan juga terima kasih pada para penonton yang sudah menyaksikan kita pada hari ini. Dan kita akan bertemu kembali di acara Lentera Dhamma yang berikutnya. Terima kasih. Saat ku jatuh dan tak sanggup bangkit lagi, ku selalu bertanya atas sebab dari semua ini. Tapi ku tak mau larut dalam sedih. Kini ku temukan jawabnya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha ku berserah pada Sang Bhagawan. Bersujud kepadanya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha ku berserah pada jalan Dhamma. Ku berlindung padanya. Ku sadari semua ini pasti akan berlalu. Ku selalu mencoba untuk hadapi semua kenyataan ini, tapi ku tak mau larut dalam sedih. Kini ku temukan jawabnya. Oh, dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha ku berserah. Dalam Sang Bhagawan ku bersujud kepadanya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha ku berserah pada jalan Dhamma. Ku berlindung padanya. Dalam Sangha ku berserah pada Sang Bhagawan. Ku bersujud kepadanya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha ku berserah pada jalan Dhamma. Ku berlindung padanya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha
berserah pada Sang Bagawan. Ku bersujud kepadanya dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha ku berserah. Ku berlindung padanya. Berlindung